Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia adalah negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Umat Islam di Indonesia, khususnya Jakarta, mendapatkan kado indah pada bulan Januari 2021 lalu. Kado indah itu berupa wajah baru Masjid Istiqlal yang telah direnovasi. Renovasi pertama sejak 42 tahun yang lalu. Dengan luas kawasan 91.629 meter persegi, luas bangunan masjid 80.948 meter persegi. Masjid Istiqlal bukan hanya masjid terbesar di Indonesia, namun juga di Asia Tenggara. Masjid yang dapat menampung 200.000 orang. Renovasi Masjid Istiqlal dimulai pada Mei 2019. Berlangsung selama 14 bulan dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur yang memperhatikan Istiqlal sebagai bangunan cagar budaya, mechanical electric plumbing atau MEP, termasuk tata udara dan tata cahaya, pekerjaan interior, serta signage yang memakan anggaran 511 miliar rupiah. Ya, terima kasih ya sudah berkunjung ke Istiqlal. Jadi sebetulnya memang jamaah ini sudah lama merindukan Istiqlal karena kita kemarin kan 1 tahun penuh kali ya Istiqlal tutup. Nah kemudian dengan berbagai anjuran dari kita juga diskusi dengan berbagai pihak, misalnya dengan Pak Gubernur sebagai kepala daerah yang merekomendasi daerah sini, kemudian dengan Satgas Covid juga. Ternyata setelah menurun kita diizinkan mulai dari pas kita puasa ya. Pas puasa pertama kita sudah diizinkan, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat cukup tegas gitu ya. Pertama dianjurkan kepada jamaah itu dia harus sehat dan hanya niatnya untuk sholat. Jadi datang ke sini badan sehat, kemudian ikuti prokesnya, misalnya harus mencuci tangan, kemudian harus menjaga jarak, memakai masker, dan selama di dalam masjid tidak boleh membuka masker. Kemudian dalam rangka bulan puasa ini tidak diperkenankan juga bawa makanan. Kemudian diharapkan para lansia itu beribadah di rumah saja. Dan anak-anak di bawah 10 tahun tidak diperkenan naik ke atas karena di atas ini kurang lebih kita dari 1/3 dari yang terutama yang di rupat itu ya, di ruang utama. Itu kalau biasa itu kan sekitar 6 ribuan. Nah, dengan aturan yang diberikan ke kita hanya 20%, berarti 2 ribuan. Nah, kalau dengan jamaah 2000, kita nggak tahu anak-anak yang di bawah 10 tahun apakah mereka masih
kuat menghadapi pandemi ini. Nah, makanya dianjurkan untuk yang anak-anak di bawah 10 tahun tidak dibawa ke sini atau dibawa ke atas lah terutama. Nah, kemudian kalau misalnya prokes ini kita tidak ketat, nanti jangan-jangan ada semacam klaster baru. Nah, mudah-mudahan selama ini sih ya, dari mulai pertama sampai sekarang insya Allah kita rapi. Nanti mungkin bisa dilihat ya pas Jumatan, tapi sekarang Jumatan setelah Lebaran berarti. Nah, kalau misalnya nanti pas kita akan melaksanakan taraweh, nah nanti bisa dilihat nanti jarak, kita menjaga jaraknya tuh 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan, 1 meter ke depan, dan 1 meter ke belakang. Jadi tetap jaga jarak. Kemudian kalau datang ke Istiqlal itu rasa badan tidak enak, sebaiknya tidak usah datang. Mungkin selama ini mereka kan jamaah ini sudah merindukan Istiqlal, sehingga memang mereka nyaman beribadah di Istiqlal. Karena apa? Dengan keadaan sekarang mereka lebih tertib gitu ya, jaga jaraknya, karena mungkin selama-lama kan paham juga. Nah, itu sementara yang untuk prokes ya. Kita sekarang tidak ada kegiatan takjil di sini. Jadi mereka kalau bisa sudah berwudu dari rumah. Kemudian kita tidak membagi-bagi takjil juga karena tidak diperkenankan tadi membuka masker itu ya, dan tidak diperkenankan membawa makanan. Jadi khusus untuk sholat datang ke sini. Kemudian tidak diadakan iktikaf juga. Jadi setelah sholat kita keluar, kemudian nanti 2 hari sekali kita dibersihkan juga oleh PMI di sport disinfektan. Jadi insya Allah lebih nyaman menjaga kesehatan kita. Nah, kalau misalnya nanti mudah-mudahan sih ya pandeminya cepat selesai, jadi kita seperti biasa lagi. Untuk sementara kita memang protokol kesehatan betul-betul, dan dianjurkan juga tidak ada menjauhilah kerumunan, dan tidak dianjurkan bersalaman juga setelah sholat gitu. Dan taraweh pun yang berbeda mungkin sekarang imam tidak membaca surat-surat panjang-panjang karena kita tidak boleh terlalu lama berkumpul di suatu tempat gitu. Terus kan di depan tadi ada counter zakat ya, mereka bayar zakat di situ, nanti disalurkan oleh kita. Nah itu sih udah rutin kalau bayar zakat, bayar kalau misalnya sedekah ada di depan. Nah yang memang tadi yang berkurang hanya itu sih sebetulnya. Dulu kan ada sahur bersama, kemudian ada buka, nah itu yang ditiadakan. Memang tidak dianjurkan juga kan di sekarang ini gitu di masjid. Ini bisa sambil dijelasin nggak Bun, protokol kesehatan yang tadi dibilang? Nah ini kan yang tadi batas-batas. Nah gimana? Protokol yang tadi itu kan sekarang udah ada tuh ya, pengumuman bagi jamaah yang datang ke sini. Diharapkan tuh nanti coba pengumumannya kan harus bisa dibaca oleh jamaah. Nah yang ingin Bunda sampaikan bahwa ini kan harus jaga jarak. Iya, Bu. Nah ini yang hijau ini adalah tempat kita berdiri sholawat. Nah terus kan jaraknya jauh, yang satu di sana. Coba kalau Mas mutar di situ, nah segitu kan? Iya. Berarti sangat jauh, semeter gitu kan ya. Lebih gitu. Nah ke depan juga sama. Nah ini untuk tempat laki-laki sholat. Kemudian kalau misalnya perempuan sebelah sana, itu perempuan sama ininya juga. Jadi kalau kita untuk sholat itu mereka diharapkan yang tadi harus sehat betul-betul karena ini orang banyak. Coba aja nanti lihat kalau taraweh itu kurang lebih biasanya penuh sampai belakang, sekitar 2000-an. Kalau ditambah ibu-ibu biasanya juga sampai 1000 juga, sampai 3000-an lah. Kalau taraweh itu, karena mungkin apalagi sekarang malam 29 ya, pasti akan banyak juga. Nah yang berbeda yaitu tadi ada pengumuman, kemudian mihrabnya baru, dan kita harus selalu mentaati prokes ini supaya orang sehat semua yang datang ke sini. Yang tadi Mas Muhtar tanya kenapa sih orang merindukan, ya mungkin rindu ya, bagaimana kita dulu kalau sholat di sini nyaman. Nah sekarang kita dibuat lebih nyaman. Dan ingat, di sini itu ada 150 CCTV. Dari mulai tempat wudhu perempuan, dari tadi yang masuk. Nah, kemudian ini CCTV semua hidup. Jadi kalau di sebelah situ ada yang misalnya
tidak pakai masker, nanti di tempat CCTV di bawah bisa kasih tahu ke pengatur shop, itu ada yang maskernya dibuka, tolong diberitahu. Nah ini CCTV ini 150 yang mungkin baru ya. Kemudian kita punya sound system juga sekarang lebih baik, lebih bersih. Kalau dulu kan mungkin masih tidak sebaik sekarang. Nah itu mihrabnya juga baru. Jadi kalau datang ke sini, moga-moga para jamaah itu menjaga prokesnya itu luar biasa, harus tetap dipatuhi, kemudian menjaga kenyamanan, kebersihan, karena ini kan kita baru renov tuh, jadi harus dijaga kebersihannya, keindahannya. Nah inilah yang dibilang sekarang Istiqlal baru, jadi semua serba melayani umat lebih baik dari kemarin-kemarin. Insya Allah kalau nanti Idul Fitri, jadi kita akan bersama-sama sholat di sini. Nah, kalau melihat protokol kesehatan, pasti. Kalau itu protokol kesehatan mungkin akan lebih tadi juga kan masuk pasti diukur 37, pasti itu. Kemudian yang kalau melihat yang tempat perempuan, mau dilihat ke situ? Tempat perempuan sebelah sini kali Mas? Iya. Oh sini aja nih. Nah, ini kan pembatas sholat perempuan. Yang ini laki-laki batasannya ini. Nah, ini tempat sholat perempuan. Jadi sama aja sih, perempuan juga prokesnya, protokol kesehatannya tetap sama. Dan kita bisa ngelihat siapa yang buka masker, nanti dari tempat CCTV itu dikasih tahu itu ada jamaah yang buka maskernya, nanti coba petugas diberitahu gitu, jadi ketahuan. Apalagi kita menjaga juga, takut ya namanya orang banyak ya, barang-barang takut, makanya. Dan kita tidak menyediakan penyimpanan atau penitipan sendal sama sepatu dan sebagainya, jadi mereka harus simpan dan jaga sendiri, tapi disediakan plastik di depan untuk nyimpan ini. Saya kira itu ya Mas, yang perempuan ini, yang ini dari sini sampai ke sana tempat perempuan, tapi kita selalu ada space, takut ada tamu. Kemarin misalnya ada ibu-ibu duta besar, kita siapkan, kemudian tamu-tamu Istiqlal, misalnya ada ibu menteri dan sebagainya, jadi kita siapkan di sini, di depan. Jadi teman-teman yang lain di belakang. Hanya yang kita sekarang pasti jaga adalah CCTV yang kita pasang. Bayangin kalau satu masjid ini CCTV-nya 150, banyak banget kan ya. Jadi kita ingin ngecek juga. Kalau dulu kan banyak, ya kalau dibilang banyak orang-orang yang bukan sholat misalnya, kan kelihatan dari sana. Nah sekarang itu, ya itu kalau misalnya ada hal-hal yang ini langsung dikasih tahu dari CCTV di sana untuk kita. Nah ini pengumuman kita nih ya, jamaah dimohon disiplin, berdiri maupun duduk di tempat sholat yang bertanda hijau. Yang tadi saya bilang, yang ada hijau ini kan, nah sekarang lebih kelihatan kan. Kemudian masing-masing jamaah diharap membawa sajadah dari rumah masing-masing, kalau perlu wudhu di sana. Nah kemudian anak-anak berusia di bawah 10 tahun, insya Allah diharapkan tidak dibawa naik ke sini. Jadi jamaah pria masuk lewat pintu Al-Fatah yang tadi kita naik. Kan di sana tempat wudhunya. Nah yang perempuan naiknya di Al-Qudus, supaya tempat wudhunya di situ, terus naiknya dari sana. Jadi disesuaikan sama jarak ke tempat wudhunya. Jaraknya supaya habis wudhu langsung naik, langsung ke tempat sholat gitu ya. Nah ini yang perempuan, yang laki sebelah sini. Jadi memang cuma dibatasi seperti ini aja, supaya kita memudahkan, terutama kalau, nah yang kita sekarang udah difabel yang tadi naik melalui lift itu. Difabel kan ada tuna rungu, tuna daksa sama tuna netra. Kita di sana nanti kalau mereka yang naik kursi roda, nah mungkin kita staykan di situ, nanti dijemput pakai kursi roda yang dari sini. Kemudian untuk para yang biasanya agak sakit, kita siapkan juga kursi yang ada itu tuh, yang biasa kalau kita di Masjidil Haram banyak kan ya, kita juga siapkan. Nah sementara nanti setiap
habis sholat ada kajian itu mungkin ya yang dan sebelum taraweh kita ada kajian juga. Nah itu kan ada ceramah taraweh, ada kuliah subuh, ada ceramah duhur. Nah mudah-mudahan jamaah kita semua paham apa yang sudah dilakukan oleh Istiqlal yang memberi kenyamanan, dan kita mengharapkan juga kami terutama pengurus di Istiqlal jamaahnya menjaga prokesnya, kemudian harus mentaati jaga kebersihan supaya kita nyaman beribadah. Saya kira Mas Muhtar itu mudah-mudahan kita sehat semua dengan menjaga prokes dan masyarakat yang datang ke Istiqlal lebih nyaman lagi. Tentunya kita harapkan sehat semua yang datang ke sini.